selamat sore, selamat malam. Siapa tahu adik-adik, teman-teman semua Philadelphia Kids menyaksikan ini nggak di pagi hari. Dari manapun teman-teman semua menyaksikan ini, yuk sama-sama kita beribadah. Kita siapkan hati, pikiran, iman, konsentrasi kita penuh buat beribadah sama Tuhan. Sebelum kita nanti mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita nyanyi barengan. Sama-sama nyanyi ya, pakai gerakan masing-masing di rumah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Nah, ini lagi ya, kita mulai dari pertama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan. Nah, sebelum ke pujian yang kedua, kita kan lagi memerangi wabah COVID-19, Corona. Jadi kita harus selalu hati-hati. Dengar selalu pemberitahuan dan nasihat dari orang tua. Mungkin lihat berita di TV dari pemerintah juga sudah melarang kita untuk ini, untuk itu. Harus stay di rumah, ya kan? Nah, jangan lupa kita harus selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan. Ingat selalu cuci tangan. Sebelum pegang mata, pegang hidung, ataupun pegang mulut. Misalnya habis nulis, habis pegang uang, habis naik sepeda. Jadi ingat, selalu cuci tangan. Tuhan juga bilang, hati-hati kalau kita pakai tangan, hati-hati kita pakai kaki, hati-hati juga kalau kita pakai mulut. Yuk sama-sama kita ingat perintah Tuhan di lagu ini. Pakai gerakannya, semua pakai gerakan masing-masing di rumah. Gampang, siapa? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Yo, nyanyi lagi ya, sama gerakannya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat
melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak jadi tahu kita harus selalu berhati-hati. Adik-adik, anak-anak semua, yuk sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu lagi, lagu penyembahan kita buat Tuhan. Nanti mungkin liriknya agak sedikit berbeda, jadi kita nyanyikan dengan lirik yang biasa kita nyanyikan di gereja supaya tumbuh subur, ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, supaya tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, supaya tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, supaya tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Nah, teman-teman semua, yuk semuanya pejamkan mata, lipat tangannya, semua doa ikuti dari tempatnya masing-masing menyaksikan acara ini, siaran ini. Yuk, jangan ada yang ngintip. Mungkin papa mamanya, pendampingnya boleh dibantu, didampingi biar kita semua sama-sama doa. Doanya doa beneran, bukan doa mainan, ya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari Minggu. Kami boleh beribadah lagi, ingin belajar firman Tuhan, walaupun belum bisa datang ke gereja karena sedang ada wabah corona Tuhan. Tapi kami mau belajar setia dan percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah, dan pada waktunya nanti wabah ini juga akan berlalu daripada seluruh bangsa di dunia, termasuk negara ini, negara Indonesia, khususnya kota kami. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, fokuskan pikiran kami, hati kami, penuhkan konsentrasi kami supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dan tidak bermain-main. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar cerita dan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, sekarang adik-adik, teman-teman, anak-anak Philadelphia Kids dimanapun berada, khususnya di rumah pasti ya, sudah siap ya. Kita mau sama-sama dengar dan belajar firman Tuhan. Mungkin teman-teman udah ada yang hafal atau pernah dengar cerita ini. Ada yang digambarnya tuh, mungkin udah bisa ketebak nih cerita tentang apa. Ya, kali ini walaupun mungkin sudah pernah dengar, yuk kita sama-sama belajar lagi. Kita mau belajar kalau penyertaan Tuhan itu tidak pernah ada habisnya. Dalam hal ini adalah penyertaan Tuhan pada Nabi Elia. Waktu itu kan ceritanya lagi zaman raja-raja. Jadi Israel itu rajanya banyak dan ganti-ganti terus. Makanya di kitabnya aja ada kitab 1 raja-raja, ada 2 raja-raja.
Kalau misalnya teman-teman baca di Alkitab itu selalu rajanya ganti-ganti terus, ada banyak. Nah, cerita kali ini judulnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Untuk bahan ceritanya cukup panjang. Nanti saya nggak akan bacakan semuanya. Saya bacakan yang utamanya saja. Nanti teman-teman bisa sambil baca di rumah, baca di Alkitabnya ya. Baca secara lengkap. Ada di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya 7 sampai ayat 24. Nanti akan tampil di depan sini. Kita baca ya. Saya akan bacakan ayat 7 sampai ke ayat 9-nya aja. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Nah, itu ayat depannya aja. Lengkapnya sampai ayat 24. Ceritanya cukup panjang. Kalau dibacain semua nanti nggak selesai. Tapi nanti saya ceritakan lewat gambar-gambar di samping. Sambil kita cerita, nanti lihat di gambar juga. Jadi waktu itu zaman pemerintahan raja namanya Raja Ahab. Nah, dia punya istri Ratu Isabel ya. Tuh ada tulisannya. Raja sama ratu ini jahat dan tidak taat sama Tuhan. Padahal sudah diajarin kan kalau namanya harus taat sama Tuhan, tidak menyembah berhala. Tapi saat zaman dia memerintah, selalu nyembahnya patung, berhala. Jadi nyembah dewa-dewa lain. Sampai Elia datang tuh. Elia bilang, "Raja, kamu harus stop berhalanya. Kalau nggak stop, nanti semua negara ini akan jadi kekeringan, kemarau, semuanya susah, nggak ada air, kelaparan, nggak bisa menghasilkan apa-apa." Tuh kayak di gambarnya ya. Kalau Elia bilang begitu, sang raja nggak mau tahu, dia tetap aja. Akhirnya Tuhan menunjukkan tuh apa yang Elia sudah bilang, karena Elia kan diberikan kuasa. Waktu Elia datang menghadap ke Raja Ahab, dia pun sebenarnya bingung. Waduh, saya ngadep ke raja, kalau saya dihukum mati gimana ya? Bawa berita yang gak enak gitu kan. Tapi Elia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Jadi dia dalam hatinya mikir, saya pegang kuasa Tuhan, kenapa mesti takut? Maju gitu kan. Akhirnya dibuktiin tuh. Wah, lihat tuh. Tadi kan udah kelihatan nih. Saya balikin ya. Tuh ada kekeringan, sungainya nggak ngalir. Nah, otomatis yang kena imbasnya bukan cuma negara itu dan bukan raja atau rakyatnya aja. Elia-nya juga sama. Elia nggak bisa makan juga dong. Kan sama-sama kekeringan. Elia ada di situ, ikut ngerasain kekeringan, susah minum, susah makan. Tapi Tuhan sesuai janjinya memelihara Elia. Gimana? Lewat burung. Tuhan waktu itu kan nyuruh burung-burung gagak nyamperin Elia yang lagi tinggal di pinggir sungai. Nama sungainya Sungai Kerit. Di situ Elia ya makanya sederhana, apa aja lah yang dibawakan oleh si burung gagak itu. Tapi intinya adalah Tuhan tetap memelihara, menyertai Elia. Tuh udah 2 kali nyertain. Sekali waktu ngadep rajanya nggak diapa-apain. Akhirnya malah rajanya yang pusing. Beneran kejadian kan. Kedua kali Elia nggak ikutan kelaparan, tapi dipelihara sama Tuhan lewat makanan yang dibawain sama burung gagak. Memang sih bawanya paling buah, sayur-sayuran, nggak apa-apa, tapi Elia masih bisa makan. Nah terus Elia kan pindah tempat tuh lihat tuh air sungai udah kering, semua udah nggak bisa apa-apa, dan Elia tinggal di gua. Nah waktu Elia sudah semakin kesulitan, Tuhan berfirman seperti tadi ya di ayat yang tadi 7 sampai 9 yang dibacain, "Pergilah kamu ke Sarfat, temui seorang janda, nanti dia akan menyediakan semua kebutuhanmu." Nah kalau saya jadi Elia, saya kan mikir juga, loh
saya kesuruh ke Sarfat Tuhan. Saya nggak tahu Sarfat itu di mana, terus jandanya siapa. Nanti kalau saya nggak bisa makan, mati di sana gimana? Lagian bangsa itu kan nggak percaya sama Tuhan karena ajaran dari rajanya waktu itu ya. Tapi apa yang dilakukan Elia? Maju jalan, tetap dia datang dong. Akhirnya dia lanjut ke Sarfat, ketemu sama janda yang dimaksud. Jadi seorang ibu-ibu janda, dia punya anak satu. Nah, datang di rumahnya si janda Sarfat ini, semua seolah seperti sudah diatur sama Tuhan. Sudah diatur, jandanya juga tahu kedatangan tamu. Nah, Elia minta, saya lapar, boleh dong saya minta roti sama air. Nah, kan diminta tuh, minta roti, minta air. Jadi jandanya tuh waktu diminta begitu, dia bingung. Karena apa? Dia kan miskin. Dia miskin. Dan negara itu kan sedang kena yang tadi Elia bilang. Karena Elia kan udah ngomong, negara ini akan kekeringan, kelaparan. Janda Sarfat ini bilang, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya sedikit tepung, sedikit air. Kalau saya makan dari ini, saya bikin sedikit ini, lalu saya makan, ya udah saya cuma bisa makan hari ini, besoknya saya mati. Oh, dia sudah segitu putus asanya tuh, karena udah nggak ada cara lagi gitu untuk hidup. Tapi tahu tuh kan, nah di sini ibu jandanya juga bilang tuh, dia mikir, dia semua udah nggak ada presiden apa-apa, kan? Gimana saya mau ngasih buat Elia gitu? Cuma Elia bilang, lihat di gambarnya juga ya. Elia bilang, ya sudah, bikinlah dari tepung yang sedikit itu, air yang sedikit itu, olahlah roti. Sedikit saja, sebisanya kamu, yang penting kasih buat saya. Di situ Tuhan bekerja. Waktu itu Tuhan itu bicara ke si ibu lewat Nabi Elia. Dan ibu janda ini dengan sepenuh hatinya, walaupun dia susah, dia ngerasa orang ini adalah orang yang dipercaya sama Tuhan. Walaupun dia masih ragu-ragu ya, namanya juga belum percaya firman Tuhan. Diajarin sama rajanya kayak gitu sih, berhala. Tapi dia tergerak mau melakukan. Dia masakin tuh rotinya, kasih buat Nabi Elia. Tuh, tadi gambarkan dikasih. Nah, nih. Terus tahu apa yang terjadi? Karena si ibu memberikan sedikit roti dan airnya yang cuma ala kadarnya itu, Elia pun bilang kan waktu itu, kalau kamu berikan padaku, kamu tidak akan kekurangan. Kamu akan berlimpah tepung, roti, air, dan bener aja tuh berlimpah ruah. Minyaknya banyak, tepungnya banyak, rotinya banyak. Sesuai apa yang sudah Elia bilang. Kenapa? Karena Elia memegang kuasa Tuhan di situ. Dan Elia sekali lagi percaya kalau Tuhan menyertai. Tuh udah 3 kali disertai kan. Dia kelaparan, ketemu janda yang gak dikenal. Terus janda itu mau bikinin makanan, walaupun cuma sedikit. Dan Elia menyatakan kuasa Tuhan di situ. Jadinya bisa makan tuh. Oh, dia bisa bikin roti yang banyak, dia bisa makan kenyang, ngasih makan buat anaknya juga yang tinggal satu itu. Jadi di sini Tuhan memberikan penyertaan lagi buat Elia, ditambah satu lagi nih, menyertai janda Sarfat. Tapi kebahagiaan mereka belum tuntas atau tidak bisa berpanjang-panjang, karena nggak lama setelah itu, ada kejadian lagi. Anaknya sakit, anak janda Sarfat ini sakit. Waktu itu Elia udah pulang dulu nih, kan pulang sakit. Dia mikir, aduh anak saya sakit, mesti gimana ya? Dia sempat merasa, jangan-jangan nih gara-gara saya terima tamu, ketemu sama orang itu tuh, sama Elia tuh, si bangsa Yahudi tuh, bikin keluarga saya walaupun dapat roti, dapat tepung, dapat minyak yang berlimpah, anak saya jadi sakit. Terus karena sakit, anaknya sampai meninggal. Lah, tapi janda Sarfat ini karena dia dalam hatinya sudah timbul rasa percaya, ada iman di situ, dia cari Nabi Elia. Dia cari Nabi Elia, Nabi, saya minta tolong dong, tolong please ya, datang ke rumah saya, anak saya sakit tuh. Nah, Nabi Elia bilang, nggak usah khawatir, anakmu nggak kenapa-napa. Tapi Nabi Elia juga tetap datang situ, nggak cuma ngomong doang, datengin, didoain. Nabi Elia doain.
dia minta sama Tuhan kesembuhan buat anaknya si janda Sarfat. Nah, Elia juga berpikir, saya ingin Tuhan nyatakanlah penyertaan-Mu dalam keluarga janda ini, dan penyertaan-Mu pada saya untuk memberikan mukjizat buat keluarga janda ini. Buatlah anak ini sembuh dan hidup lagi. Supaya apa? Rakyat di situ, masyarakat jadi tahu, oh ajaib sekali ya, benar-benar Tuhannya bangsa Israel nih benar-benar berpuasa gitu. Akhirnya setelah didoain sama Elia nih, kayak di sini ya, tuh sembuh lagi, anaknya sembuh, sehat, ya bersuka cita tuh bareng, bersenang, bersukaria lah, benar-benar happy banget, anaknya sembuh lagi, terus bisa makan bareng, senang-senang bareng. Dari situ si janda Sarfat ini jadi percaya, dia jadi percaya sama firman Tuhan, dia jadi tambah yakin, wah Elia ini benar-benar utusan Tuhan, benar-benar nabi, ajaran Tuhannya umat Israel yang benar adalah yang ini yang harus saya turutin, bahwa seorang nabi datang bukan membawa masalah, bukan membawa musibah, bukan membawa kecelakaan ataupun kemalangan, tapi membawakan kabar baik, membawakan keselamatan dan berita sukacita buat bangsa saat itu, khususnya di kota Sarfat. Nah, apa sih yang kita bisa ambil dari cerita Nabi Elia dan janda Sarfat, khususnya pada Nabi Elianya? Seperti yang tadi dari awal saya sudah ceritain, Elia itu selalu disertai sama Tuhan. Dari pertama disuruh ketemu Raja Ahab, terus apalagi tuh, dia kelaparan, dijagain juga, dikasih makan sama burung. Udah gitu dia masih kelaparan juga, disuruh ke sana, ke kota Sarfat, ketemu janda, padahal nggak jelas juga nanti kalau ketemu gimana gitu, tapi terus disertai sampai akhirnya dapat makan kan, dapat kenalan, terus bisa nyebarin berita baik. Udah gitu janda Sarfatnya kenapa-napa, masih kasih penyertaan lagi sama Tuhan, karena imannya Elia dan imannya si janda Sarfat itu. Elia berdoa buat keluarga janda itu, dan atas imannya janda Sarfat ini keluarganya diselamatkan, khususnya anaknya yang sakit dan sampai mati. Jadi teman-teman, adik-adik semua, seperti cerita minggu lalu kalau nonton ya tentang Yusuf, Om Indra kan bilang tuh, Yusuf itu disertai Tuhan amat sangat, dari susah, diculik ya, dicemplungin ke sumur, terus dipenjara, difitnah, sampai akhirnya dia jadi penguasa di Mesir. Itu dia selalu disertai. Sama Nabi Elia seperti Yusuf, karena dia patuh, dia taat sama Tuhan, dia ingat selalu disuruh apa ya nurut gitu. Walaupun ada keraguan di hati sebagai manusia, tapi imannya dia menyatakan, saya harus nurut Tuhan, nanti pasti disertai. Lah, keyakinannya itu membuat penyertaan Tuhan tidak pernah pergi dari Nabi Elia, dan juga akhirnya melimpah juga pada ibu janda Sarfat tadi. Teman-teman di rumah, semua adik-adik sama, berbuatlah, bertingkah lakulah, tirulah seperti cerita Yusuf di minggu lalu, atau seperti Nabi Elia, atau bahkan seperti janda Sarfat yang awalnya nggak percaya, tapi karena imannya dan patuh nurut sama Tuhan, perintah Tuhan, akhirnya penyertaannya nggak pernah lewat. Jadi teman-teman juga di rumah, misalnya sudah dibilang nih sama orang tua, jangan bandel, jangan keluar rumah, sabar di rumah dulu, jangan main aja. Ingat, ini lagi corona, nurut dong. Kenapa? Karena kalau nggak nurut nanti tertular, sakit, wah sakit semuanya. Nah di situ saat kita menurut dan saat kita patuh kepada orang tua, karena orang tua adalah kan perpanjangan tangan dari Tuhan juga. Tuhan ajarkan ke kita kepatuhan, tetap setia, tetap berdoa, tetap yakin, tetap percaya. Kita lakukan usaha kita sebagai manusia, misalnya ya tinggal di rumah, nggak bandel, lakukan semua hal-hal yang untuk menjaga kebersihan diri. Otomatis nanti penyertaan Tuhan pun akan selalu ada bareng sama kita, gitu ya. Jadi jangan lupa ingat selalu doa, selalu taat, baca firman juga. Nah, untuk ayat hafalan kali ini, yuk kita baca sama-sama ya.
Alkitab dulu. Teman-teman baca di Alkitabnya masing-masing. Nanti kalau yang nggak ada bisa lihat di layar di depan ini nanti ya. Ayatnya diambil dari Yesaya 59 ayat 1 ya. Saya ulang ya. Yesaya 59 ayat 1. Kalau udah ketemu, yuk kita baca barengan ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ulang ya. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Tuh, Tuhan sendiri bilang tangannya tidak kurang panjang dan pendengarannya tidak kurang untuk mendengarkan juga. Jadi kapanpun kita selalu setia, otomatis saat kita butuh pertolongan Tuhan, Tuhan juga pasti siap dan hadir buat kita. Yuk semuanya sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau doa lagi atas semua firman yang sudah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa minggu depan tetap ikut ikut ibadah secara online Philadelphia Kids, belajar firman, jangan pernah bosan ya. Yuk semua mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar sedikit banyak tentang firman Tuhan. Kami mau belajar bisa seperti Nabi Elia Tuhan, bisa seperti Ibu Janda Sarfat, di mana karena iman, keyakinan, dan keteguhan serta kepatuhannya, Tuhan sudah memberikan penyertaan selalu dalam hidup mereka, khususnya Nabi Elia. Kami mau belajar dalam hidup kami bisa taat, kami bisa tetap selalu beribadah, dan kami mau agar penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, keluarga kami, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa untuk semua teman-teman, keluarga, kota ini, bangsa ini Tuhan, yang sedang menghadapi wabah corona. Kami berdoa, kami tidak lupa mendoakan semua pemerintah, baik tenaga kesehatan dan semua bagian-bagian dalam masyarakat yang sedang berjuang. Kami percaya Tuhan juga turun tangan, memberikan yang terbaik untuk pemulihan di bangsa ini, negara ini, dan juga kota ini. Tuhan, kami ucap syukur dan kami ingin nanti minggu depan bisa belajar lagi, ikut beribadah secara online di Philadelphia Kids setiap hari minggunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yuk semuanya sama-sama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Ini sama om tante yang lain ya. Jangan lupa baca Alkitab, cuci tangan, jaga kesehatan, nurut sama orang tua. Halo, dadah. Philadelphia Kids.